Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Jo akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas bongkar kabeh masalah PSIS Semarang. Nah, bagaimana ceritanya kok bongkar kabeh masalah PSIS Semarang ini? Oke, kita saksikan saja bersama. Nah, kemarin saya sempat isu-isu yang berkembang di media sosial, isu-isu gegeran kemarin yang saya uploadan kemarin dari kemarin itu akhirnya sudah terjawab sudah oleh pemilik klub PSIS Semarang sendiri ini. Nah, pemilik klub PSIS Semarang sendiri ini sudah mengeluarkan statement ataupun beliau sudah mengeluarkan kata-kata juga. Ya memang kalau dari segi kata-katanya beliau ini memang tidak 100% keluar dari PSIS. Beliau akan tetap memantau di PSIS Semarang. Tapi memang kalau saya lihat dari kata-katanya Pak Anto ini juga kecewa ya. Kalau kecewa pasti ya, soalnya dengan adanya beliau ini ingin klub ini menjadi lebih baik, klub ini menjadi profesional, tetapi malah hasilnya seperti itu. Wah, ini juga problem bagi klub PSIS Semarang juga. Nah, sebelum saya memulai video ini, sebaiknya banyak yang nonton dulu ya video-video, silahkan ditonton di YouTube orang lain dulu tentang wawancara Pak Anto ini soal keprofesionalitasan PSIS Semarang ini. Nah, nanti saya akan berkomentar soal ini. Nah, PSIS Semarang sendiri adalah klub menurut pandangan saya pribadi satu-satunya klub yang paling mumpuni sendirilah. Bahkan itu paling yoi lah kalau untuk melaju ke bursa saham di Jateng. Yang kedua ada Persis Solo memang. Lalu yang ketiga ya masih belum layak semua kalau di Jateng. Ada dua tim sebenarnya, yang satu PSIS, ada Persis Solo juga. Nah, itu nanti cepet-cepetan mau siapa dulu yang melantai di bursa saham juga tidak tahu ya. Nah, kalau di Jogja sendiri kan memang ada PSS Sleman yang memang sudah berniat ingin melantai di bursa saham. Ada PSIM Yogyakarta, tapi PSIM masih di Liga 2 ya, mungkin itu target ke 3-4 tahun lagi kalau PSIM Yogyakarta. Nah, kalau PSIS Semarang ini kan memang sudah lama di Liga 1. Ya wajar, jadi mereka ingin menargetkan klub ini lebih baik, klub ini lebih profesional, ya itu wajar. Nah, untuk perkembangan IPO sendiri banyak yang kontroversi, banyak yang pro. Nah, kalau menurut pandangan saya pribadi, saya sih setuju terhadap bursa saham ini. Karena apa? Karena untuk menunjang ya klubnya nanti juga bisa lebih baik, klubnya juga lebih oke dilihatnya. Nah, soalnya kita tahu klub Indonesia dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun pasti nunggak gaji, kendaraan politik dan lain-lain ya, masih banyak lah ibaratnya klub Indonesia. Kalau menurut pandanganmu ini, dari pandanganmu dulu, klub melantai ke bursa saham ini gimana ini? Ya, kalau dilihat dari sudut pandang sepak bola industri memang IPO ini solusi bagi ya sepak bola Indonesia atau klub Indonesia yang dikelola dengan sistem tradisional lah ya bahasanya. Nah, kalau di IPO nanti keuangan bisa terbuka, yang jelas itu. Jadi pemasukan dan pengeluaran itu bisa dicek di website, bisa diakses oleh seluruh fans, entah itu fans Semarang atau fans di seluruh Indonesia bisa mengecek data keuangan PSIS itu secara terbuka. Jadi potensi untuk tilep menilep atau saling menutupi itu susah, karena memang IPO itu bisa membuat tim itu terbuka kepada publik. Dan yang kedua adalah PSIS ketika IPO sahamnya bisa dimiliki oleh supporter PSIS Semarang sendiri dan masyarakat umum. Nah, ini jadi kebijakan PSIS itu supporter bisa ikut andil. Terus yang ketiga, dari segi infrastruktur, dana dari IPO itu sangat besar sekali ya, bisa ratusan miliar bahkan triliunan, bisa membuat stadion sendiri, bisa membuat training center sendiri dan lain-lain lah ya. Itu luar biasa loh dananya ya. Mungkin Pak Anto ini ngebet banget pengen IPO ya karena ini. Ya betul sekali ya. Bagi yang belum tahu IPO ini syaratnya apa aja, nanti saya terbuka di sini. Nah, IPO itu syaratnya memiliki aset minimal 100 miliar
aset itu bisa berupa ya ownernya bisa mempunyai perusahaan atau apa ya, pokoknya intinya 100 M lah intinya gue. Lalu yang kedua itu perusahaan ini tidak pernah rugi selama 2 tahun. Ya mungkin Pak Anto sendiri sudah punya dari 2 aset tersebut ya. Lalu terbuka terhadap pemegang saham, ibaratkan itu ya memang terbuka lah keuangannya dan lain-lain, itu semua harus terbuka. Nah yang keempat mungkin syarat-syaratnya ya seperti itu tadi apa training center, training ground dan lain-lain itu mungkin sudah dipenuhi semua ya oleh PSIS Semarang. Tapi yang saya lihat dari video Pak Anto tersebut memang pemegang saham mayoritas ataupun pemegang saham 68% itu tidak mau diajak ke ranah profesional, yaitu sangat disayangkan sekali. Nah kalau menurut pendapat saya juga itu sangat disayangkan sekali, bahkan ya harusnya ya bisa lah profesional ke arah lebih baik agar PSIS Semarang itu ya tidak jatuh ke bawah, ibaratkan seperti itu ya. Kalau dilihat dari sekarang itu PSIS Semarang kan ya klubnya kan masih pesaingnya itu berat-berat gitu loh, makanya di Liga 1 itu ada Rans, ada Persis Solo. Pesaingnya juga cukup berat. Kalau tidak punya pondasi yang cukup hebat ya susah juga untuk PSIS Semarang ini bertahan. Nah menurut pandanganku ya harusnya memang dirubah sih menurut pandanganku. Kalau menurut pandangan saya pribadi itu agar PSIS sendiri ini lebih baik ke depannya, lebih profesional juga ya. Mungkin manajemen mayoritas itu punya alasan sendiri, saya juga tidak tahu ya. Saya juga belum mendengarkan alasan dari pihak 68 pemegang saham itu mayoritas itu, saya juga belum dengar sendiri statement mereka itu seperti apa, kenapa mereka itu menolak dan alasannya apa, saya juga belum tahu ya. Mungkin karena memang syaratnya ada yang masih kurang atau PSIS ini masih belum siap karena apa atau administrasi, saya juga kurang tahu ya. Itu yang tahu hanya manajemen PSIS sendiri yang punya saham mayoritas itu ya. Menurut pendapatmu sendiri Cuk tentang manajemen itu, ini anumu aja, spekulasimu aja, kenapa kok manajemen belum berniat ke arah lebih profesional ataupun ke bursa saham ini? Menurut pandanganmu aja. Ini cuma prediksi atau pendapat lah ya. Mungkin karena memang ini kondisi masih habis pandemi ya. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua mungkin fasilitas baru jadi ya, seperti Stadion Jatidiri itu kan walaupun sudah jadi tapi memang belum 100% atau belum 100% dikelola oleh PSIS sendiri. Mungkin dari pemilik saham mayoritas itu menginginkan bahwa dipastekke sih Stadion Jatidiri itu dikelola PSIS jangka panjang lagi, mungkin IPO. Mungkin seperti itu mungkin prediksi saya, tapi yang tahu hanyalah manajemen. Nah, kita di sini cuma memprediksi atau ya betul sekali ya, kita tidak tahu ya karena apa, bagaimana kok mereka itu susah sekali diajak ke profesional, atau karena memang mereka itu diisi oleh orang-orang lama yang tidak bisa diajak ke ranah ke pro ya. Saya juga tidak tahu, itu ya hak mereka juga sih, saya juga tidak tahu alasannya karena apa ya. Mungkin pendapat kami memang seperti itu, tapi tidak usah takut, IPO ini sebenarnya bukan kalian itu kok kehilangan klub atau bukan, sebenarnya IPO ini bahkan justru aset-aset dari PSIS ini diamankan gitu loh. Maksudnya dengan adanya go publik itu kan aset-aset PSIS itu pasti ditambah dan diamankan lagi. Jadi menurut pandangan saya pribadi, PSIS sudah tidak akan bisa diganti nama ataupun diutak-utak dipindah gini ya. Mungkin seperti itu kalau menurut pendapat saya sih. Tapi ada buruknya juga, IPO itu ada buruknya, pasti ada plus minus lah. Tapi menurut pandangan saya di Indonesia ini masih banyak plusnya daripada minusnya gitu. Kalau di Liga Inggris sana banyak yang menilai, wah kok IPO iso Tottenham ra iso juara-juara ini. Mungkin itu kan di Eropa, maksudnya Inggris itu kan sepak bolanya sudah terlalu modern, bahkan seperti itu ya. Yang juara ya cuma tim-tim itu aja ya. Kalau di Indonesia kan masih berbeda gitu loh, maksudnya kondisinya masih jauh 180 derajat lah. Di sini kan masih banyak status nunggak gaji, status klub ya, berpolitik ya. Wah susah lah kalau bahkan di Indonesia itu sepak bolanya masih amburadul carut marut. Ketika ada salah satu klub yang ingin beranjak ke profesional, ke
lebih baik ya, saya tetap pasti mendukung itu ya. Nanti kalau ujungnya kita itu membalikkan lagi ke zaman sekarang ya, kita tidak tahu gitu. Makanya sepak bola itu kan seperti itu. Nek wis profesional banget, wis kabeh wis pro kabeh, suatu saat itu supporter pasti balik ingin ke ranah ke yang dulu lagi gitu. Wah, kangen sepak bola zaman biyen seperti ya. Itu memang kodratnya sih, memang sepak bola itu seperti itu ya. Kita merasakan susah dulu, kita pengen profesional, lalu setelah profesional kita merasakan susah profesional koyo piye lah, itu kita pengen balik sepak bola ke zaman dulu ya. Itu memang retorika sepak bola sih, menurut pandangan saya pribadi. Harusnya ya kalau saat ini yang saya rasakan kan, dulu sepak bola itu sangat tidak profesional sama sekali ya. Saya ingin sepak bola profesional gitu aja. Nah, mungkin itu dulu saja perbincangan kita tentang PSIS Semarang ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.